Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang basis Grobner untuk ideal. Jadi materi basis Grobner ini merupakan pengenalan di aljabar geometri atau algebraic geometry. Khususnya kita akan membahas bagaimana caranya sesederhana mungkin mendeskripsikan himpunan akar persekutuan atau common zeros dari sejumlah polinom di mana jumlah itu hingga. Akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah algebraic varieties atau variety aljabar dan ideal. Lalu 2 dan 3 adalah ilustrasi yang sederhana, yang kedua linear, yang ketiga variabelnya hanya 1. Yang keempat kita masuk ke basis Grobner. Jadi kalau kita punya lapangan F, didefinisikan ini F dari X1, X2 sampai Xn itu polinomial ring seperti sebelumnya, tetapi sekarang variabelnya ada n. Jadi sebelumnya kita sudah familiar dengan fx. Nah, sekarang x-nya x bar. Dia berisi x1, x2 sampai xn. N variabel atau n indeterminate kalau di buku. Dan koefisien-koefisien dari polinomial di fx bar ini ada di f. Lalu ada notasi f pangkat n. Dia perkalian kartesius f kali f kali f sampai sebanyak n. Jadi misalnya A1 sampai AN itu elemen Fn, maka artinya A1 di F, A2 di F, dan seterusnya sampai AN ada di F, ditulis sebagai A bar. Lalu yang tadi F dari X1 sampai Xn, kita tulis sebagai Fx bar. Lalu untuk setiap A bar di Fn, kita punya suatu homomorfisme bernama homomorfisme evaluasi. V dari A bar, dia memetakan Fx bar ke F. Artinya jadi kalau kita ambil elemen di Fx bar, misalnya ini F kecil x bar, dia merupakan polinomial dengan variabel x1 sampai xn. Kalau kita masukkan ke VA, artinya hanya X1 kita ganti menjadi A1, kita masukkan nilainya, kita evaluasi, artinya kita gantikan X1 menjadi A1, X2 dengan A2, dan seterusnya sampai kita menggantikan Xn menjadi AN. Dan hasilnya ini, fungsi dari atau polinomial dari A1, A2 sampai AN ini hasilnya ada di F, ada di lapangan. Jadi dari penjelasan sebelumnya, definisi akar masih sama, cuma sekarang variabelnya ada n, jadi A bar di F pangkat n itu adalah akar dari Fx bar di F besar x bar jika F A bar sama dengan 0. Jika saat kita evaluasi tadi, saat kita masukkan ini hasilnya 0. Ingat ada di F. Jika dia hasilnya 0, maka A bar disebut akar dari Fx bar. Lalu setelahnya, Fx bar akan sering disingkat hanya menjadi F. Nah, masalah aljabar geometri yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana mencari akar persekutuan dari sejumlah berhingga polinomial. Di sini ada R, F1, F2 sampai Fr. Polinomialnya ada di Fx bar dan akar persekutuannya ada di F pangkat n. Kita akan membahas bagaimana mencari akar persekutuan tersebut.
Definisi pertama, jadi S adalah subhimpunan yang isinya berhingga elemen dari fx bar, jadi isinya adalah polinom-polinom dengan n variabel atau n indeterminate. Kita definisikan variety aljabar atau algebraic variety, V dari S, itu adalah subhimpunan dari Fn yang berisi semua akar persekutuan dari polinom-polinom di S. Akar-akar tersebut ada di F pangkat N. Contoh sederhana, di sini biasanya kalau kita cuma 3 variabel, kita tidak menulis X1, X2, X3, tetapi X, Y, Z. Jadi kalau 2 variabel, kita suka menulisnya XY. Di sini F-nya adalah R, bilangan real. Jadi F X bar-nya itu adalah F X1, X2, tapi biasanya kita menulisnya dalam XY. Kalau 3 sampai Z. Lalu variety aljabar dari S itu berarti adalah subset dari R kuadrat karena dia subset dari F pangkat N dan di sini N-nya sama dengan 2. Jadi artinya dia adalah akar-akar dari ini. Akar-akar berarti memenuhi 2X plus Y min 2 sama dengan 0. Kita bisa masukkan kalau X-nya 0, Y-nya adalah 2, dan kalau Y-nya 0, X-nya adalah 1. Dan dia merupakan garis lurus. Garis lurus Y sama dengan min 2X plus 2. Jadi akar-akar dari polinom ini, jadi S isinya cuma satu polinom di contoh ini. Akar-akar dari 2X plus Y min 2 adalah berupa garis di R kuadrat yang memotong sumbu X di 1, ini 1,0, dan memotong sumbu Y di 2, 0,2. Jadi VS di sini, himpunan semua akarnya adalah berupa garis. Nah, bagaimana jika ada sebanyak R? Kita definisikan dulu ada I, dia adalah C1 F1 ditambah C2 F2 hingga CR FR, di mana F1 sampai FR ini semua elemen ring komutatif R. R-nya ring komutatif dengan unsur kesatuan, jadi dia punya elemen 1 di R. F1 sampai FR elemen R, C1 sampai CR juga elemen R. Maka I yaitu kombinasi linear C1 F1 hingga CR FR itu adalah ideal. Buktinya bisa dicari sendiri. Ideal ini dinotasikan dengan ini, kurung siku F1 sampai FR. Artinya dia dibangun, I ini dibangun oleh F1 hingga FR. Lalu seperti yang disebutkan sebelumnya, kita tertarik saat ring polinomialnya adalah Fx bar, yaitu polinomial dengan n variabel x1 sampai xn, dan Ci serta Fi semuanya polinom di Fx bar. Jadi Ci di sini bukan konstanta, tapi dia juga polinom di Fx bar sama dengan Fi. Jika I ideal dari ring komutatif R, maka subhimpunan dari I B1 sampai BR disebut basis jika I bisa dibangun oleh B1, B2 sampai BR. Artinya kalau kita ambil sebarang elemen F di I,
F ini merupakan kombinasi linear dari B1 sampai BR. Tapi ingat, kombinasi linear di sini CI-nya juga semuanya polinomial. Lalu di sini tidak ada syarat B1 sampai BR-nya harus bebas linear. Yang penting dia membangun I. Ini sama dengan. Kita masuk ke teorema 1. Jadi F1 sampai Fr semuanya polinom di Fx bar. Maka himpunan akar persekutuan di Fn dari polinomial I, Fi, sama dengan himpunan akar persekutuan di Fn dari semua polinomial di dalam ideal. Jadi, artinya kita sebenarnya punya tak hingga buah polinomial di sini. Dan kita ingin mencari himpunan akar persekutuan dari semua polinomial yang ada di I. Tapi dari teorema ini, kita cukup mencari himpunan akar persekutuan dari wakil-wakilnya saja, F1 sampai Fr. Karena akar-akar dari semua polinom di sini akan sama dengan akar-akar dari F1 sampai Fr. Jadi dari sebanyak tak berhingga polinom bisa diwakili oleh hanya berhingga polinom. Ada teorema basis Hilbert, dia mengatakan setiap ideal dari Fx bar memiliki basis berhingga. Jadi kalau kita punya I sebarang ideal di sini, kita pasti bisa menemukan F1 sampai Fr yang membangun I. Jadi setiap ideal dapat diwakili oleh pembangunnya saja, dan pembangunnya pasti berhingga. Lalu kita sebelumnya sudah punya algoritma pembagian. Kalau kita punya F dan G, kita bisa tulis Fx adalah Gx kali Qx ditambah Rx. Jadi F dibagi dengan G, nanti hasilnya Q dan sisanya R. Ini juga sama untuk X-nya merupakan N variabel. Kita juga bisa menuliskan Fx bar sama dengan Gx bar, Qx bar ditambah Rx bar. Lalu, akar bersama di dalam F pangkat N dari Fx dan Gx sama dengan akar bersama dari Gx dan Rx. Jadi kalau kita mencari akar bersama dari Fx dan Gx, kita bisa wakili dengan mencari akar bersama dari polinom Gx dan Rx. Kenapa kita lakukan ini? Karena biasanya polinomial Gx dan Rx ini nanti pangkat-pangkatnya akan lebih kecil daripada pangkat-pangkat F. Faktor persekutuannya juga sama. Jadi, kalau kita punya Fx dan Gx anggota basis bagi suatu ideal I, maka kita bisa gantikan basis ini dengan mengganti Fx dengan Rx. Itu akan tetap menghasilkan basis bagi I. Jadi, karena tadi Rx dia akan memiliki pangkat yang lebih kecil daripada F, jadi kita lebih mudah mencari akar persekutuannya. Oh iya, arti dari faktor atau pembagi itu adalah seperti ini. Kalau Fx kita bisa pecah menjadi Gx kali Hx, maka Gx dan Hx ini adalah faktor atau pembagi dari Fx. Ini untuk definisi ini, faktor persekutuan dari Fx dan Gx sama dengan faktor persekutuan dari Gx dan Rx. Intinya kita bisa mengganti Fx dengan Rx. Nah, ini ilustrasi dari Ale. Dulu kita ingin mencari
solusi dari SPL. Di sini dia 3 variabel, dia ada di R pangkat 3. Kita lakukan eliminasi biasanya. Kita kalikan persamaan pertama dengan minus 2. Jadi di sini jadi min 2x, min 2y plus 6z sama dengan minus 16. Lalu hasilnya kita tambahkan ke persamaan kedua agar x-nya hilang. Karena min 2x ditambah 2x jadi 0 di sini. Seperti di eliminasi Gauss. Nanti dia menghasilkan persamaan keduanya menghasilkan min y ditambah 7z sama dengan minus 21. Nah, meskipun kita ganti dengan yang lebih sederhana, seperti kita tahu di ALE, solusinya bakalan tetap sama dengan solusi SPL awal. Nanti kalian bisa substitusi balik dan hasilnya adalah ini dengan Z parameter. Nah, soal barusan jika kita notasikan dengan yang kita ketahui sekarang, artinya sama dengan kita mencari VS di mana S-nya adalah dua polinomial ini. X ditambah Y min 3Z, X ditambah Y min 3Z, minus 8. Jadi, nilai di sini kita pindahkan ke sebelah kiri. Kenapa? Karena kita mau mencari akarnya. Jadi, ini sama artinya dengan ini sama dengan 0. Jadi, polinom pertamanya adalah ini, polinom 3 variabel. X plus 3Y min Z min 8. Polinom keduanya adalah 2X ditambah Y ditambah Z plus 5. Jadi, kita mencari varieti aljabar dari X plus Y min 3Z min 8 dan 2X plus Y plus Z plus 5 di R pangkat 3. Jadi ini F1, ini F2, lalu F besarnya R, dan N-nya 3. Lalu yang tadinya S diwakili oleh X plus Y plus min 3Z min 8 dan 2X plus Y plus Z plus 5. Lalu kita ganti basisnya. Yang sebelah kanan ini kita ganti dengan minus Y ditambah 7Z ditambah 21. Itu dari ini. Dari sini. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pencarian akar. Jadi kita reduksi basisnya menjadi yang pangkat-pangkatnya lebih kecil. Yang lebih sederhana. Jadi soal yang tadi sebenarnya sama dengan mereduksi basis dari X plus Y min 3Z min 8 dan 2X plus Y plus Z plus 5 menjadi X plus Y min 3Z min 8 dan min Y plus 7Z plus 21. Nah, sebenarnya min Y plus 7Z plus 21 ini diperoleh dari pembagian yang tadi. Ini Fx dibagi dengan Gx, hasilnya Qx dan sisanya Rx. Jadi polinomial yang kita gantikan tadi, min Y plus 7Z plus 21, ini adalah Rx. R dari X, Y, Z. Kita peroleh dia dari membagi 2X ditambah Y ditambah Z plus 5 dengan X plus Y min 3Z min 8. Dan kita ganti dari V yang dibangun oleh Fg, kita ganti menjadi V dibangun oleh G dan R. Jadi seperti contoh tadi, kita gantikan F dengan R agar lebih sederhana. Lalu ilustrasi yang kedua, barusan ada 3 variabel, sekarang kita bahas untuk satu variabel saja. Jadi kita mau mencari VI, I-nya ideal dari R. Di sini
lapangannya adalah R bilangan real. Lalu ideal I di fx. Dia cuma variabelnya X saja. Nah, untuk satu variabel, setiap ideal I ini bisa diwakili hanya dengan satu polinom. Jadi, banyak basis dari I adalah 1. Contohnya di sini, fx-nya adalah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x min 2, dan gx-nya x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 6x min 8. Kita lakukan algoritma pembagian. Dihasilkan ini F, G, ini R-nya, ini Q. R-nya adalah 9x kuadrat min 9x min 18. 9-nya bisa keluar, dia x kuadrat min x min 2. Dan akar dari 9x kuadrat min 9x min 18 sama dengan akar dari ini saja. Jadi kita pilih R-nya yang lebih kecil. Kita bagi dengan 9 dulu. Jadi basis barunya G-nya tetap ada, F-nya kita gantikan dengan R yang dia lebih kecil pangkatnya. Selanjutnya kita bagi lagi G dengan R ini, tapi dia hasilnya adalah 0. Artinya R membagi G. Jadi tadi niatnya GX dia bakalan menjadi Q1X kali RX ditambah R1X, lalu nanti G-nya akan diganti dengan R1, tetapi R1-nya adalah 0. Jadi R1X itu isinya cuma R saja, karena ininya 0. Jadi seperti tadi dibilang, untuk satu variabel I bisa diwakili hanya dengan satu polinom saja. Jadi V dari I itu adalah akar dari x kuadrat min x min 2. Jadi akarnya min 1 dan 2. Karena x kuadrat min x min 2 bisa kita pecah menjadi x plus 1 x min 2. Jadi akarnya adalah min 1 dan 2. Kita masuk ke basis Grobner sekarang. Nah, sekarang kita lihat suku dari fx bar dengan bentuk seperti ini. A, x1 pangkat m1, x2 pangkat m2, sampai xn pangkat mn, di mana pangkatnya mi ini adalah bulat positif, dan kalau kita lepas A-nya dia elemen dari lapangan. Kalau kita cuma lihat perkalian x1 sampai xn-nya saja, kita namakan dia perkalian pangkat. Jadi P ini disebut perkalian pangkat di fx bar. Ini maksudnya gimana? Bentuk seperti ini. Nah, contohnya kita pakai 3 variabel dulu aja. Jadi x, y, z. Misalnya kita punya x, z kuadrat. Kita menuliskannya harus tetap tiga-tiganya. X, y, z. Di mana x-nya pangkat 1, y-nya pangkat 0, dan z-nya pangkat 2. Jadi semua suku kita tulis sebagai perkalian semua variabel. Jadi contohnya yang barusan, jika kita punya xz kuadrat, kita menuliskannya harus sesuai dengan ini. Misalnya dia 2xz kuadrat, jadi A-nya 2. Maka kita menulisnya sebagai 2 x pangkat 1, y pangkat 0, z pangkat 2. Lalu
kita ingin mengurutkan perkalian-perkalian pangkat ini. Syaratnya seperti ini. Untuk setiap P pangkat seperti ini, perkalian pangkat, X1 pangkat M1, X2 pangkat M2, sampai Xn pangkat Mn, dia selalu lebih besar dari 1. Karena 1 itu adalah X pangkat 0, X1 pangkat 0, X2 pangkat 0, sampai Xn pangkat 0. Jadi 1 adalah perkalian X1 pangkat 0, X2 pangkat 0, sampai Xn pangkat 0, jadi dia selalu lebih kecil dari perkalian pangkat apapun selain 1. Lalu kalau kita punya dua perkalian pangkat PI dan PJ, harus berlaku, maaf ini P-nya harusnya besar, harus berlaku PI kurang dari PJ, atau PI sama dengan PJ, atau PI lebih dari PJ. Ini lebih dari harusnya. Jadi, setiap dua perkalian pangkat harus bisa dibandingkan. Yang satu lebih kecil daripada yang kedua, atau mereka sama, atau yang satu lebih besar daripada yang kedua. Lalu ada urutan, kalau P1 kurang dari PJ, PJ kurang dari PK, maka mengikuti P1 bakalan kurang dari PK. Dan jika PI kurang dari PJ, maka kalau kita kalikan keduanya dengan P, PPI juga bakalan kurang dari PPJ untuk sebarang P perkalian pangkat. Jadi ini sifat yang harus dipenuhi untuk urutan perkalian pangkat. Lalu kita akan mencari perkalian pangkat, urutan perkalian pangkat yang bisa kita pakai dengan sifat-sifat tadi, 4 sifat ini. Untuk satu variabel sudah jelas, urutannya pasti seperti ini, 1 kurang dari X, kurang dari X kuadrat, dan seterusnya. Tapi untuk banyak variabel, ada beberapa urutan. Yang terkenal salah satunya adalah leksikografik atau LEX. Nah, dengan urutan seperti ini, misalnya kita punya dua buah perkalian pangkat, X1 S1 sampai Xn Sn, dan yang satu adalah X1 T1 sampai Xn pangkat Tn. Yang sebelah kiri bakalan kurang dari sebelah kanan jika untuk subskrip, ini subskrip I pertama yang sehingga SI tidak sama dengan TI, dia punya sifat SI kurang dari TI. Kita lihat contoh dulu. Contohnya di sini. Nah, di sini untuk banyak variabelnya N, dia bakalan 1 kurang dari Xn kurang dari Xn min 1. Jadi X1 paling besar, X2 lebih kecil dari X1, dan seterusnya sampai Xn paling kecil, tapi dia tetap lebih besar dari 1. Contohnya untuk dua variabel, kita bisa terserah soal X kurang dari Y atau Y kurang dari X. Jadi bisa X-nya sama dengan X1 dan Y-nya X2 atau Y-nya yang X1, X-nya yang X2. Lalu kalau kita tulis satu ini adalah X pangkat 0, Y pangkat 0. Y di sini kita tulisnya sebagai X pangkat 0, Y pangkat 1. Nah, jadi di sini X0 masih sama dengan X0, kita tidak lihat. Tapi di sini saat yang berbeda, yang di sini Y pangkat 0, di sini Y pangkat 1. Jadi dia pangkatnya lebih kecil daripada yang ini. Akibatnya ini bakalan kurang dari ini. Itu urutan leksikografik. Atau kita lihat lagi misalnya di antara ini dan ini. Di sini pangkatnya adalah, kalau kita lihat
pangkatnya adalah X pangkat 1, Y pangkat 2. Yang di sini X pangkat 2, Y pangkat 0. Nah, di yang pertama, dia sudah, yang ini lebih kecil daripada yang ini. Jadi, XY kuadrat bakalan kurang dari X kuadrat. Jadi, kita cari hingga pertama kali ada variabel yang tidak sama pangkatnya, lalu kita urutkan pangkat tersebut. Itu definisi dari leksikografik. Jadi kita biasanya menggunakan urutan ini. Untuk urutan yang lain diberitahu di soal. Nah, urutan leksikografik ini juga tadi untuk urutan perkalian pangkat. Tapi pada akhirnya dia menjadi urutan dari suku, dari polinomial. Tadi suku dari f x bar, suku-sukunya berbentuk A kali P. P-nya adalah perkalian pangkat x1 sampai xn. Jadi kalau kita punya dua buah suku, AP, misalnya AP dengan BQ, kita bisa, atau kita misalnya punya dua suku A1P1 dan A2P2, kita bisa mencari urutan mereka, bisa begini, atau bisa begini, dengan membandingkan antara P1 dengan P2 saja. Jadi kita tidak lihat A1 dan A2, kecuali mereka sama. Jika mereka sama, baru kita lihat nilai A1 dan A2-nya. Ya, lebih besar yang mana. Tapi jika mereka berbeda, kita cukup lihat antara P1 dan P2, A1 dan A2-nya tidak kita lihat. Lalu, karena kita sudah punya urutan, misalnya kita pakai leksikografik, maka jika kita punya polinom, suku-sukunya bisa kita urutkan. Dari yang pangkatnya paling tinggi di depan, lalu yang turun ke kanan, dan suku yang paling depan dinotasikan LTF atau leading term dari F. Jadi dia AP yang paling besar. Lalu perkalian pangkat pertama, P-nya doang, kalau kita lihat P-nya doang, dia sebut LPF atau leading product dari F. Lalu, kalau kita punya F dan G, dia dua polinom di fx bar, sehingga kita cukup lihat leading produknya saja. Leading product dari G membagi leading product dari F, maka kita dapat membagi F dengan G untuk mendapatkan sisanya. Nah, sisanya ini bisa dijamin leading produknya pasti lebih kecil daripada leading product F. Tetapi ini tidak harus berlaku, leading product R kurang dari leading product G, bisa dilihat dari contoh di bawah. Di sini kita ingin mereduksi, ini F, ini G. Kita ingin mereduksi, artinya kita ingin mengganti F dengan R yang pangkatnya lebih kecil. Lalu diasumsikan Y-nya kurang dari X. Lalu kita punya Y kuadrat, dia membagi leading product dari G, yaitu Y kuadrat. Dia membagi XY kuadrat. Ini leading product dari F. Jadi kita bisa bagi XY kuadrat dengan Y kuadrat min Y. Di sini XY kuadrat dibagi Y kuadrat hasilnya X. Kita kalikan, ini R. R-nya adalah XY. Lalu selanjutnya, Y kuadrat sudah tidak bisa membagi XY.
Jadi pembagiannya sudah berakhir. Nah, tapi di sini leading product dari R itu XY, dia pangkatnya adalah 1, 1. Sementara Y kuadrat adalah pangkatnya 0, 2. Jadi sebenarnya leading product dari R lebih besar dari leading product dari G. Tapi kita tetap selalu dijamin bahwa leading product dari R selalu kurang dari leading product dari F. Jadi basis yang baru setelah direduksi G, dia menjadi G dan R. Lalu biasanya kita tidak, untuk banyak variabel kita tidak menulis pembagian seperti ini. Kita cuma mengkanselasi. Jadi tadi kita punya fx bar sama dengan gx bar qx bar plus rx bar. Jadi kita mengkanselasi fx bar dengan gx bar min qx bar. Jadi seolah-olah kita pindah ruas saja. Tujuan kita mencari R. Jadi kita mengkanselasi fx bar dengan gx bar min qx bar. Tujuannya agar leading product dari F, produk yang paling besar, habis oleh yang sini. Agar menghasilkan polinomial dengan leading product yang lebih kecil. Jadi kita hanya mengalihkan gx bar dengan min qx bar, lalu kita tambahkan hasilnya ke fx bar. Jadi seperti yang tadi, contohnya kita mereduksi xy kuadrat dengan y kuadrat agar dia bisa mengurangi xy kuadrat dikalikan dengan min x. Jadi hasilnya min xy kuadrat min plus xy, kita tambahkan ke xy kuadrat, ini habis, sisanya tinggal xy. Ini sebagai R. Jadi kita tidak perlu melakukan pembagian, hanya pengurangan ini saja. Lalu definisi dari basis Grosvenor itu sendiri. Jadi kalau kita punya himpunan berisi G1 sampai Gn, berisi polinom dan semuanya tak nol, semuanya polinom di fx bar. Lalu kita sudah punya urutan. Urutannya kita notasikan seperti ini aja. Himpunan dari G1 sampai Gn ini disebut basis Grosvenor untuk ideal I yang dibangun oleh mereka. Jika dan hanya jika untuk setiap polinomial tak nol di I, jadi untuk setiap polinomial tak nol yang merupakan kombinasi linear dari G1 sampai Gn, kita bisa memilih suatu I sehingga leading product dari GI membagi leading product dari F. Dari F ini sebarang ini. Contoh yang bukan basis Grosvenor seperti ini. Jadi kita punya G1, ini G2. Nah, di sini leading product-nya sudah tidak saling membagi. X kuadrat Y tidak membagi XY kuadrat, XY kuadrat tidak membagi X kuadrat Y, jadinya mereka tidak bisa direduksi lagi. Nah, tapi kita punya salah satu kombinasi linear dari X kuadrat Y min 2, kalau kita kalikan Y, lalu XY kuadrat min Y kita kalikan X, lalu kita kurangkan, maka ini habis, sama-sama X kuadrat Y kuadrat itu habis, sisanya tinggal XY minus 2Y. Dan dia merupakan kombinasi linear dari kedua polinom ini. Artinya, XY min 2Y ini masih masuk di ideal I.
Tapi kita punya X kuadrat Y min 2 itu tidak leading produknya tidak membagi XY, dan XY kuadrat juga leading produknya tidak membagi XY. Jadi ini bukan merupakan basis Grobner untuk I. Nah, untuk mencari basis Grobner, pertama dikenalkan dulu polinom S dari Fg. Gimana dapatnya? Seperti tadi, kita kalikan F dan G. Seperti ini. F dan G kita kalikan sesuatu agar dia menghasilkan KPK dari leading product. Kenapa kita ingin menghasilkan KPK? Biar dia bisa dikurangi. Dia bisa dikanselasi seperti di sini. Jadi di sini X kuadrat Y dan XY kuadrat ini punya LCM atau KPK X kuadrat Y kuadrat. Nah, jadi X kuadrat Y ini kita kalikan dengan Y agar menghasilkan ini, dan XY kuadrat kita kalikan dengan X agar menghasilkan ini. Agar nanti saat dikurangi, ini jadi hilang. Nah, setelah KPK-nya hilang, hasilnya itu disebut S F dari G. Jadi hasil ini, hasil yang setelah pengurangan, jadi XY min 2Y ini adalah S dari X kuadrat Y min 2, XY kuadrat min Y. Jadi pertama kita kalikan dulu keduanya dengan sesuatu agar menghasilkan KPK, lalu kita kurangkan, maka hasilnya ini disebut S dari F dan G. Nah, S dari F dan G ini akan kita pakai untuk mencari Grobner basis. Ada teorema, basis G adalah Grobner basis jika dan hanya jika untuk setiap I tidak sama dengan J, SFIGI dapat direduksi menjadi 0 dengan polinom yang tersisa dari elemen-elemen di G. Jadi kita lihat contoh aja langsung biar nggak bingung. Prosedurnya gini. Pertama, dari basis yang kita punya, kita reduksi sampai sekecil mungkin. Sekecil mungkin itu berarti sampai kita tidak bisa mengurangi lagi. Contohnya seperti ini. Nah, sampai kita tidak bisa membagi F dengan G. Sampai tidak saling membagi. Lalu, kita pilih sebarang pasangan GI dan GJ. Kita cari S-nya. Terus diperiksa apakah S-nya tersebut dapat direduksi menjadi 0. Jika iya, cari pasangan yang lain. Jadi kita harus memeriksa sampai semua pasangan dari polinom-polinomial yang ada di basis kita. Lalu kalau misalnya semuanya sudah tereduksi, jadi semua SGI-GJ dapat direduksi menjadi 0, maka basis yang tersisa adalah basis Grobner. Tapi jika masih ada yang tidak bisa direduksi, maka kita perluas basis awal dengan menambahkan SGI-GJ. Jadi contohnya yang tadi. Nah, di sini dia belum basis Grobner. Nah, kita harus perluas basisnya menjadi X kuadrat Y min 2, XY kuadrat min Y, ini belum basis Grobner. Nah, kita harus tambahkan atau perluas dengan S-nya, XY min 2Y. Gitu. Jadi,
Kalau misalnya masih ada S, GI, GJ yang belum tereduksi, maka dia ditambahkan ke basis tersebut. Jadi basisnya bertambah isinya. Contohnya yang sebelumnya. Nah, jadi kita tambahkan yang sebelumnya jadi X kuadrat Y min 2, XY kuadrat min Y kita tambahkan dengan S-nya, S dari ini dan ini, yaitu XY min 2, XY min 2Y. Lalu kita reduksi basis, ketiga basis ini. Yang pertama kita lihat bahwa XY ini membagi X kuadrat Y. Maka kita bisa kalikan XY min 2Y ini kita kalikan dengan min X, lalu kita tambahkan ke yang pertama. Nah, nanti yang pertama jadi 2XY min 2. Jadi, F-nya berkurang. F-nya kita gantikan dengan sisanya. Jadi, kayak X kuadrat Y min 2, kita kurangi dengan X kali XY min 2Y. Nanti dia sama dengan, yang ini habis. Nanti sisanya tinggal 2XY min 2. Sisanya ini kita gantikan ke yang pertama, agar pangkatnya menurun. Lalu, dilanjutkan terus-menerus seperti itu, sampai tidak bisa dibagi lagi. Dan di sini, sampai tidak bisa dibagi lagi adalah ini. 4Y min 2, yang kedua suatu saat menjadi 0, dan kita cuekin aja, kita tinggal 4Y min 2 dan setengah X min 1. 4Y min 2 setengah X min 1. Basisnya tinggal ini isinya. Nah, kita bisa lihat bahwa sisa ini adalah basis Grobner. Kenapa? Karena kalau kita lihat S-nya, S dari, kalau kita misalkan ini dia bagi menjadi 4, bagi dengan 4, jadi ini Y min setengah sama saja. Y min setengah dan yang di sini dikali 2 menjadi X min 2. Tujuannya biar di sini koefisiennya 1. Jadi basis Grobnernya Y min setengah dan X min 2. Kenapa dia basis Grobner? Karena kalau kita misalkan Y min setengah ini F dan X min 2-nya G, atau ini G1, ini G2, kita bisa cari S-nya dan hasilnya adalah min X per 2 plus 2Y. Dan dia bisa direduksi dengan polinom yang tersisa, yaitu Y min setengah dan X min 2. Dengan cara min X per 2 plus 2Y itu kita bisa bagi dengan, misalnya ya Y min setengah dulu, dia kita bisa bagi dengan Y min setengah, 2 kali Y min setengah, atau kita kurangkan aja. Kurangkan dengan 2Y min setengah, biar 2Y-nya hilang. Hasilnya adalah min X per 2 plus 1. Dan dia kita bisa kurangkan dengan X min 2 ditambah dengan kelipatan X min 2 setengah kali X min 2 agar ininya hilang. Dan sisanya adalah 1 min 1. Dia 0. Jadi hasilnya S dari FG dia bisa direduksi dengan polinomial yang tersisa, yaitu Y min setengah dan X min 2. Akibatnya sisanya ini Y min setengah dan X min 2 adalah basis Grobner. Jadi kalau kita sudah punya basis Grobner yang sederhana seperti ini, kita tahu bahwa variety aljabar atau V dari I
itu hanya berisi satu titik. Karena dia merupakan variety dari ideal adalah himpunan akar dari Y-setengah dan X-2. Jadi dia hanya dipenuhi oleh titik saat X-nya 2 dan Y-nya setengah. Jadi ideal yang rumit ini, ideal yang dibangun oleh ini, dia akar bersamanya seluruh polinomial yang merupakan kombinasi linear dari G1 dan G2 ini, dia merupakan akar bersamanya hanya 2,5. Jadi VI-nya adalah 2,5. Dia masuk di R². Nah, aplikasi dari basis Grobner ini lumayan banyak dipakai karena yang kita lakukan tadi prosedurnya sebenarnya semuanya bisa kita lakukan dengan mesin. Jadi dia ada prosedural komputer atau mesin yang bisa membantu perhitungan ini. Selanjutnya tugas kelompoknya. Silakan lihat di Prali.